Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil critical journal dari mata kuliah dosen pengampu Pak Dr. Bahrul Khair Amal, MSI, yang disusun oleh Muhammad Aditya Kurniawan, Carolus Ardi Silalahi, Sumiati, dan Alristita Ardiawani. Kami akan mempresentasikan hasil critical journal kami yang akan dibacakan oleh Muhammad Aditya Kurniawan. Kepada Aditya Kurniawan, agar bisa membuka kamera dan membacakan slide pertama. Identitas jurnal. Yang pertama, judul artikel yaitu pamer kemewahan. Yang pertama, judul artikel yaitu pamer kemewahan, kajian teori konsumsi Thorsten Veblen. Nama jurnal yaitu Jurnal Sosiologi USK, tahun penerbit 2020. Penulis Indra Setia Bakti, Anismar, dan 977-2654-81405. Pendahuluan jurnal. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sudut pandang Thorsten Veblen dalam melihat perilaku konsumsi berlebihan yang dilakukan oleh kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Untuk memenuhi tujuan itu, penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka dalam rangka memahami perspektif teori konsumsi Veblen. Ringkasan isi jurnal. Profil singkat Thorsten Veblen. Thorsten Veblen atau 30 Juli 1857 sampai dengan 3 Agustus 1929, seorang pemikir sosial imigran Norwegia berkebangsaan Amerika Serikat. Hanya dalam rentang waktu 3 tahun, ia berhasil menuntaskan pendidikan tingkat sarjana di Kethlon College, Minnesota. Veblen melanjutkan studi filsafat di Universitas Johns Hopkins dan pindah ke Universitas Yale. Gelar PhD diraih dari Universitas Yale pada tahun 1884. Ia juga memperdalam studi ekonomi di Universitas Cornell. C. Gagasan-gagasan Veblen. Kelas penikmat dan konsumsi mencolok. Secara historis, Veblen merupakan salah seorang sosiolog awal yang mengakui signifikansi sosial dari konsumsi, atau Miles 2006. Pada masa Veblen ini, kajian sosiologi cenderung didominasi pada pembahasan hubungan sosial yang terjadi di dalam sektor produksi. Karya-karya yang terpenting Veblen yaitu The Theory of the Leisure Class yang terbit pada tahun 1899. Buku klasik ini membahas tentang kehidupan dan pola konsumsi yang dilakukan oleh kelas penikmat. Veblen mengambil sikap kritis dengan menyoroti pemborosan dan
kesembronoan dari banyak praktik konsumsi mereka. Oleh sebab itu, kelas penikmat juga sering disebut kelas pemboros. Kelas penikmat yang dimaksudkan oleh Veblen ialah kelas menengah perkotaan atau kaum no-fix di Amerika Serikat yang baru merasakan kekayaan atau orang kaya baru. Kekayaan tersebut diperoleh melalui kerja keras dalam memproduksi barang-barang sebagai buah dari zaman revolusi industri. Memperoleh status Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Adit. Memperoleh status sebagai orang kaya baru, namun rasanya kurang mendapatkan penghargaan yang sepantasnya membidani lahirnya tindakan sosial berupa demonstrasi status melalui aktivitas konsumsi. Kekurangan mereka atas status kehormatan dikompensasi melalui konsumsi yang mencolok. Diawali dengan niat meniru gaya hidup kelas atas di Eropa atau mengembangkan selera elit. Selanjutnya, senantiasa menyesuaikan kebiasaan konsumsi yang selevel dengan selera kelas atas, baik jenis barang maupun cara yang benar dalam mengonsumsinya. Veblen tahun 1899. Barang-barang konsumen kemudian dijadikan sebagai penanda prestise dan status sosial. Dengan harta melimpah, kaum no-fix berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk pamer. Pembelian barang dilakukan dengan tujuan yang sifatnya non-utilitarian, kontras dengan keyakinan banyak ekonom. Pola konsumsi semacam ini sengaja ditampilkan supaya publik menilai bahwa mereka selangkah lebih maju dari status aslinya sebagai kaum no-peux. Miles tahun 2006 atau statusnya setara dengan kaum aristokrat. Penikmatan yang berlebihan adalah strategi khusus kelas penikmat dalam menjejakkan perbedaan atau menyatakan kualitas mereka kepada dunia. Tujuannya meninggalkan kesan di tengah masyarakat bahwa kekayaan mereka tak terbatas jumlahnya sehingga timbul kekaguman dari orang lain. Hal ini diwujudkan melalui tindakan sosial berupa konsumsi yang mencolok atau conspicuous consumption. Veblen tahun 1899, seperti penggunaan waktu secara tidak produktif, serta menghabiskan uang dan barang lebih dari yang selayaknya mereka lakukan. Ritzer dan Goodman, tahun 2011. Di sini dapat dimengerti bahwa studi konsumsi Veblen menggunakan level pendekatan individual atau bukan level struktur sosial. Fokus perspektif ini terletak pada mekanisme psikologis atau sosial yang mendorong perilaku konsumsi seseorang. Jadi, pendekatan individual mengkaji pendorong sosial perilaku konsumsi. Kennedy dan Krugman tahun 2008, menurut Stroy tahun 2017, Veblen mencoba memahami motif kelas penikmat menampakkan pola konsumsi mereka. Hasil studinya yaitu konsumsi yang mencolok sebagai strategi perjuangan hierarki di dalam ruang sosial dan bagian dari kontes kekuasaan dengan harapan menumbuhkan otoritas di tengah masyarakat. Sejalan dengan Weber, Veblen berpendapat bahwa ketika individu terlibat dalam proses konsumsi mencolok, produk yang dikonsumsi tidak dicari untuk tujuan sebenarnya, tetapi lebih untuk apa yang diwakilinya dalam konteks sosial. Golubeva et al. Tahun 2018. Secara umum, produk yang dikonsumsi terdiri atas waktu, luang, dan barang. Hampir sahabat sebelumnya, namun dalam fokus kajian yang berbeda, Veblen telah lebih dahulu berargumen kaum no-fix sengaja menampilkan waktu luang yang mencolok kepada publik sehingga mengkomunikasikan bahwa mereka benar-benar kaya. Konsumsi waktu luang yang mencolok diisi dengan kegiatan rekreasi, belajar, dan berpergian sebenarnya sebagai bentuk komunikasi yang menggambarkan bahwa aktivitas kelompok ini jauh dari hal-hal yang berbau pabrik. Peterson, tahun 2006. Demi menangkal pandangan negatif atas perilaku tidak produktif ini dibangun narasi bahwa mereka yang tidak harus bekerja itu terhormat atau tidak tercela. Berbeda dengan kaum buruh yang selalu bekerja dan tidak hormat.
Stebbins tahun 2009. Selanjutnya, dalam mewarnai kegiatan konsumsi mencolok tersebut, terjadi persaingan sosial sesama kaum Nefex yang berakibat pada tindakan perluasan gengsi. Hal itu menurut Veblen dilakukan dengan mendukung semakin banyak orang yang tidak melakukan pekerjaan produktif. Selain waktu luang, kekayaan juga didemonstrasikan melalui konsumsi yang berlebihan, terutama atas barang-barang yang mahal. Cara ini berdasarkan ulasan Corrigan tahun 1997, cenderung lebih sering dipakai karena panggung pertunjukannya berada di perkotaan yang bercorak Gesellschaft. Selanjutnya akan dibacakan oleh Carolus. Syam kok anjing, diam. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya Alisita Ardiawani. Selanjutnya dalam mewarnai kegiatan konsumsi mencolok tersebut, terjadi persaingan sosial sesama kaum Nofex yang berakibat pada tindakan perluasan gengsi. Hal itu mendukung semakin banyak orang yang tidak melakukan pekerjaan produktif. Selain waktu luang, kekayaan juga didemonstrasikan melalui konsumsi yang berlebihan atas barang-barang yang mahal. Cara ini berdasarkan ulasan Corrigan 1997. Bukannya berada di perkotaan yang bercorak Gesellschaft. Menurut Veblen, aktivitas konsumsi barang yang mencolok juga mengikuti proses perluasan gengsi, istri anak, hingga pada pelayan didukung mengenakan pakaian yang serba mahal. Keluarga kelas penikmat ini juga suka mengadakan pesta-pesta yang mewah. Veblen menyebut istilah ini sebagai tugas konsumsi perwakilan. Peterson 2006. Menurut Boden 2003, perspektif Veblenian berkonsentrasi pada tanda dan simbol yang dikomunikasikan melalui konsumsi barang-barang material. Dua, segitimasi perbedaan status perbedaan status maksudnya ialah mengenakan kepada publik bahwa kelas penikmat tidak sama dengan kelas pekerja. Peterson 2006. Selanjutnya, perbedaan status ditandai oleh kecenderungan untuk perbandingan sosial. Siapa yang lebih kaya atau seberapa kaya seseorang terhadap orang lain? Caranya yaitu dengan akumulasi dan demonstrasi komoditas mewah. Selera dan gaya hidup yang ditampilkan hendak menegaskan perbedaan dengan orang lain. Tanpa perilaku konsumsi mencolok membentuk sistem persaingan. Peterson 2006 dan Dunn 2008. Sebagaimana disampaikan pula oleh Veblen 1999, motif yang terletak pada akar kepemilikan adalah persaingan. Bauman dalam Kennedy dan Krugman memperluas argumen Veblen dengan pandangan bahwa konsumen telah menjadi komoditas, menciptakan kembali diri mereka sebagai entitas yang dapat dijual di dunia sosial, yang menghargai individualisme dan perbandingan sosial. Teori ini menyeratkan masih ada benih motivasi individu, yaitu keinginan untuk status yang lebih baik melalui kepemilikan barang-barang konsumen. Veblen 1899 berpendapat bahwa konsumsi mencolok dapat memberikan status dalam masyarakat materialis. Status tersebut mewakili posisi yang patut
ditiru oleh kelas-kelas di bawahnya. Cara hidup dan standar nilai kelas penikmat menghasilkan norma baru bagi masyarakat. Kelas-kelas yang lebih rendah atau dipaksa taat dengan cara mematuhi kode-kode kelas penikmat sebagai mimpi yang selalu ingin digapai. Akibatnya yang tersebut. Menurut Dunn, Veblen menjelaskan tentang etos prestasi Amerika yang diekspresikan melalui akumulasi kepemilikan harta. Hal lain yang menarik dari argumen Veblen yaitu ketika ia menjelaskan tentang fenomena ketidakpuasan kronis, Veblen menilai persaingan dalam pencari reputasi sebenarnya tidak dilakukan dengan perbandingan yang kekurangan seseorang pada suatu aspek kepemilikan bisa menjadi kelebihan kompetitor dalam aspek kepemilikan yang lain, dan sebaliknya. Kritik atas kepemilikan Veblen. Salah satu kritik terhadap pemikiran Veblen datang dari Campbell. Menurut Campbell, Veblen selalu menekankan asumsinya pada proses imitasi dan akumulasi atas nama status sosial, namun melupakan sisi inovasi. Baik, saya akan Kesimpulan. melanjutkan. Konsum Saya akan melanjutkan presentasi. Ya. Kesimpulan, konsumerisme pada era postmodern saat ini sudah berkembang, lebih pesat dibandingkan pada masa hidup Veblen. Budaya konsumen kini tidak lagi menjadi monopoli kelas tertentu. Dalam era masyarakat, informasi yang amat menggandrungi pencitraan dan harus akan penghargaan sosial. Perilaku memamerkan kemewahan sebagai wujud dari konsumsi mencolok diprediksi akan terus berlangsung dalam skala yang lebih luas, bahkan lebih vulgar dari yang dapat dibayangkan. Saran dari kelompok kami diharapkan dengan melakukan critical journal report ini dengan jurnal yang berjudul Pamer Kemewahan, Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. Mahasiswa mampu memahami apa saja yang dibahas di dalam teori Thorstein Veblen tentang pamer kemewahan. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal. 1. Jurnal ini memiliki abstrak yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Jurnal ini sudah bagus dari segi judul, karena judulnya tidak melebihi 20 kata. 3. Jurnal ini dijelaskan melalui teori-teori para tokoh, terutama memusatkan kepada satu tokoh, yaitu Thorstein Veblen. Kekurangan jurnal yang kami dapat ialah pembahasan pada jurnal ini sangat monoton. Bahasa pada jurnal ini juga sulit untuk dimengerti. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.